Berbicara tentang pengetahuan, universitas terbesar ada di tanah Nusantara, namanya Nalanda, se-Asia terbesar di sini. Berbicara tentang politik, punya kitab Negara Kertagama. Berbicara tentang sosial, punya kitab Sutasoma. Berbicara tentang negara, tahun 300 kita sudah punya negara besar di Kalimantan. Tahun 400 kita punya Tarumanegara. Tahun 500 kita punya Galuh. Tahun 600 kita punya Mataram di Jawa Tengah. Sehingga tahun 700 800 kita bisa membangun candi terbesar dunia, namanya Borobudur. Duh, bangsa kita bukan bangsa kecil. Makanya apa yang dimiliki oleh bangsa besar kita juga punya. Kita ngomong sama orang Arab tentang kisah cinta, orang Arab punya Kais dan Laila, orang Eropa punya Romeo Juliet, orang Cina punya Sampai Ingtai, orang Jawa punya Ande-ande lumut. Semua punya. Sana ada orang kuat namanya Samson, di Arab ada Sam'on, di sini ada Bantung Bondo. Oh, di sana ada kisah ibu tiri kejam namanya Cinderella, kisahnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah. Kalau mereka punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong timun. Apa bedanya? Berbicara tentang musik gitu, berbicara tentang lagu dan musik, semua punya. Orang Arab punya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nempel. Eropa punya gitar, tali dan kayu. Kayu tinggal bikin, kulit tinggal nali, tali tinggal nali. Tapi bangsa kita ini punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, kita ini bukan bangsa sembarangan, ini bangsa. Kalau berbicara tentang bangsa besar adalah bangsa penakluk, apa kita kemudian bisa dianggap kecil? Cina pernah menaklukkan, Eropa pernah menaklukkan, tapi Eropa pernah ditaklukkan, Cina pernah ditaklukkan, Arab pernah ditaklukkan. Siapa bangsa penakluk dunia? Mongolia. Mongolia zaman Genghis Khan menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, meruntuhkan Cina, semua rata dengan tanah. Akhirnya kemudian Genghis Khan ngirim utusan untuk menaklukkan Nusantara. Utusannya namanya Menci, ketemu Kertanegara. Bukan takut, malah Menci dipotong kupingnya sama Kertanegara. Teringat Kamdesus memaksa Pak Harto untuk pinjam sama IMF tahun 99. Pak Harto nyerah, akhirnya tanda tangan pinjam IMF. Coba kalau Kertanegara dipotong itu kupingnya Kamdesus. Lah, kemudian Mongolia datang ke sini dengan gerakan pasukan multinasionalnya. Kertanegara bikin ekspedisi Pamalayu, pertempuran terjadi di Selat Malaka. Habis itu Mongolia dihajar sama Singasari. Satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia, negara Nusantara. Jadi kita sudah maju. Makanya ketika Islam datang, ini Islam ketemu bangsa yang maju, bukan ketemu bangsa yang bodoh. Makanya wali-wali itu canggih dan cerdas. Afrika ketemu bangsa bodoh, Eropa ketemu bangsa bodoh, masuk sini ketemu bangsa hebat, sudah punya agama. Diceritani surga, nggak mau. Makanya pengislaman tidak ada, sejarah surga itu nggak ada. Nggak ada dalam buku-buku IAIN tentang pengislaman masyarakat Jawa Nusantara cerita surga. Mau sini diceritakan jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai mengalir, sini gudangnya air. Ini surga. Diceritakan bahwa surga itu banyak buah-buahannya, sini buah-buahan tok cipluan akeh. Kesemek sawo sampai duwet wono. Diceritani surga itu banyak madu, Jawa ini gudangnya madu. Diceritani surga itu penuh perempuan, orang sini grogi. Jangankan banyak, punya satu mumet nedas. Kenapa? Karena perempuan Jawa Indonesia independen. Perempuan Arab itu patuh sama laki karena survivalnya manusia semua dikendalikan oleh laki-laki. Perang laki-laki, resources cari makan laki-laki. Sini
pekerjaan malah sebagian besar perempuan, tandur pari perempuan, mipil jagung perempuan. Maka banyak sekali perempuan survive di sini. Makanya perempuan sini tidak terlalu tergantung pada laki. Makanya perempuan berani sama laki di sini, nggak apa-apa. Lah, tinggal mati sing lanang urip. Makanya kalau habis menikah terus tiba-tiba ada yang mati, yang perempuan tahan ditinggal suaminya mati, tapi laki-laki ditinggal istrinya mati, rong dino wis bingung. Nah itu makanya di sini nggak terlalu tertarik dengan cerita-cerita itu. Makanya saya nanya, intelektual manapun nggak akan pernah menulis itu. Nah makanya kemudian ketika ketemu bangsa yang besar, yang dipikirin para wali ini lebih gede lagi. Sudah bukan ting pekeni cili-cili bab katok, bab ora dipikir wisan, iku wis beres. Akhlak sudah ada, kepantasan sudah ada, budaya sudah ada, semua sudah komplit. Ngapain kemudian melakukan dekonstruksi budaya? Ngapain? Ora perlu. Ngapain melakukan dekonstruksi ora perlu. Wong wis dadi kabeh. Tinggal ngiseni li utami makarimal akhlak. Makanya wali tidak perlu melakukan pekerjaan dekonstruktif karena apa? Di sini semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendak Islam yang rahmatan lil alamin. Tinggal apa? Tinggal merangkai, tinggal membingkai. Manusia yang sudah beradab, sudah rukun, ini dibingkai gitu aja. Makanya kemudian para wali membingkai masyarakat yang berbeda-beda ini, dibingkai aja. Biarlah hidup bersama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, tapi tetap dalam satu kehidupan yang harmonis, dalam sebuah kehidupan saling bertanggung jawab. Nah kemudian itulah makanya sudah ngomong muslim kafir enggak, tapi membuat tetap kehidupan yang saling bertanggung jawab. Tawaran Islam apa? Islam punya tawaran, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Maka kemudian penerapan konsep ra'iyah, hidup berbeda tapi saling bertanggung jawab, mulai dimasukkan menjadi konsep bersama. Manusia yang berbeda dititipkan kepada Rasulullah, dibingkai dalam kehidupan ra'iyah. Ra'iyah itulah yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah. Kita bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia akan membayangkan dia menjadi wakil Tuhan. Kita juga bukan komunisme. Kalau komunisme proletariat, proletar ketika kumpul maka akan menghasilkan diktator proletariat. Kita bukan proletar, kita juga bukan people, tapi kita rakyat atau rakyat. Hidup berbeda-beda tapi akan saling bertanggung jawab. Maka tidak ada cerita kaum muslimin akan menjadi diktator di Indonesia, karena konsep yang dipakai adalah konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk membingkai warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Gak ada, hanya muslim Indonesia. Yang ke Eropa muslim kafir, habis. Yang ke India muslim kafir, habis. Yang ke Afrika muslim kafir, habis. Yang sini ra'iyah. Kenapa? Ketemu bangsa yang sudah beradab, tapi tidak melakukan dekonstruksi. Buktinya apa? Yang kawulo masih boleh menyebut diriku kulo, yang sahaya masih menyebut diri saya, yang abdi masih menyebut diri abdi, yang pukulun masih menyebut diri ulun. Tidak didekonstruksi. Canggih. Setelah itu ra'iyah ngumpul menggunakan bahasa kebersamaan, berbeda-beda tapi tetap satu tanggung jawab. Ketemu dalam Bhinneka Tunggal Ika, ketemu dalam konsep musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Dalam konsep perbedaan, kalau terjadi sesuatu, wasyawirhum fil amri, bicarakanlah menjadi sesuatu yang hasilnya adalah
musyawarah. Nah, dalam masyarakat yang berbeda ini, kalau ente mau mimpin, jangan lupa pimpin dengan hati yang jernih. Makanya kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cerdasnya luar biasa nenek moyang kita. Nah, teritorinya ra'iyah, teritorinya masyarakat ini, karena yang mendesain adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau ada pertanyaan, inilah jawabannya. Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Cina satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Tapi sebaliknya, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, makanya kalau sudah berbicara tentang konstruksi negara, konstruksi keislaman di Indonesia, sampai pada titik puncak Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ini konstruksinya jelas. Makanya kalau ada orang di sini berbicara Islam tidak menggunakan konstruksinya para wali, itu sesungguhnya dia sedang mau merusak kebersamaan di Indonesia. Makanya kita ini meneruskan, dari berbeda-beda kita satukan. Makanya kiai itu selalu berusaha menyatukan. Bagaimana agama bikin persatuan, bukan perpecahan. Makanya di hari-hari tadi dikumpulkan terus biar bersatu, teruji secara kualitatif dan kuantitatif. Ya habis halal bihalal kumpul, semuanya terus kumpul sepanjang tahun. Dan kalau sudah kumpul, persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Nah, itu yang terjadi. Makanya dari sesuatu yang sangat religius di dalam dibawa keluar menjadi wilayah publik, agama dibawa ke wilayah publik. Untuk apa? Membangun kebersamaan. Nah, inilah. Makanya kalau ada istilah Indonesia, presidennya harus beragama Islam, itu yang pasti tahu desain ini hanya orang Islam. Makanya nggak main-main undang-undang itu. Itu. Loh, makanya kita selalu dengan konsep santri ini menjaga kebersamaan. Sembahyang aja kebersamaan didahulukan. Walaupun perintah sholat zuhur itu 11:30, kalau santri mundur sampai 1:30, 1:30 untuk menjaga kebersamaan. Robbana ya Robbana, belum datang capek nunggu ya, tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe nggih. Ngene gak teko-teko baru kiai ini ngamuk diuruki anjang-anjang deh. Dan ini bagian dari apa? Membangun kerekatan sosial. Gitu. Jadi akhirnya kemudian indah berdoa. Liane nggak mau bareng dong, ijen-ijen. Santri, penerus para wali dan para sunan ini. Makanya IAIN tidak boleh melupakan itu. Kenapa sunan dan santri selalu berpegang pada tradisi bersama sampai ndongoe bareng-bareng. Jaga kebersamaan. Kiai ini ndonga, alhamdulillah, santri ini amin. 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 Ku nek kepegelen, amin. Kiai ini paham langsung walhamdulillahirabbil alamin. Terjadi circle kebersamaan dalam doa, mulai dari torekoh, istighosah. Tapi begitu semuanya bergerak, maka digerakkan konsep doa ini bergerak ke alun-alun Kudus. Bila perlu ke Simpang 5 Semarang, Kudus berzikir, Jawa Tengah bertakbir, berzikir. Begitu sudah sampai alun-alun dongo ini, sampai alun-alun Kudus berzikir, sudah nggak pernah bertanya. Seluruh ro'iyah yang berbeda-beda terlibat. Ono sing teko dodol bakso,
Ada yang datang bawa aroma manisnya, nggak pernah ditanya sampean muslim apa enggak? Nggak pernah. Berbeda-beda, berpondong-pondong dalam satu gerakan. Ono sing dodol sendal, ono sing dodol tahu petis, ono sing dodol apa aja terlibat di situ. Kehidupan berjalan, roda ekonomi berputar. Ini bukannya semata-mata problem religi, di situ ada social engineeringnya. Jadi nggak semata-mata, makanya kalau problem religi orang bertanya ini bintang loh, ya engko sedol. Di negara lain kita tidak temukan itu, kenapa di sini ketemu? Itu konstruksi persatuan yang ada di Indonesia. Selawat, ini kan modelnya selawatan ini. Beda-beda di sini, ya terserah sampean mau selawatan model apa. Mau model Arab ya boleh. Marhaban ya nurul aini, marhaban. Marhaban, marhaban Jaddal Husaini Allah marhaban, marhaban. Itu salawatan model santri. Wassalamun mustamirun Ulakini atajantat Duror model kampung. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya Adfatayyaji nyantol ya Uilalju ya Uhailal Jud lah iso kabeh nih sampean sing selawatan ra iso nirokno ampean wong sampean Arab blejet iki kala-kala nang Indonesia selawatan model dangdut ngono ora kok sing keri cokot boyo ae ampean sekali-sekali Joko Tingkir ning aja sing ngombe dawet. Lah ini kan di Indonesia selawatan cara dangdut, ana cara India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rahni wa antaraji Anfatayyaji ratal alami ya wailarju tumhi homat haroi tumhi ho lho iku India kok piye lho iya kan ana sing model apa qasidah dangdut astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Iku dangdutan niku sampean gak ero itu. Itu dulu lagune Awara. Sing nyanyi Abdul Qadir. Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Sampai karo ini sing Jawanan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam anglia numpak wes sing lagi putus cinta ya Nabi salam ya Rasul salam iku Jawa niku yen arep crita karo sapa tapi begitu gerakan ini sudah menyebar kemana-mana disatukan kumpulkan di alun-alun Kudus bersolawat. Kalau sudah seperti itu bergerakan ke sana, pelaku kabeh, el sapek payu, odong-odong payu, sepur-sepuran payu, dodol slayer payu, dodol sepanduk payu, sampai gagang pancing payu.
Lho nggih. Normale nek sing rawuh kok Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya no ya Allah rawame. Nek sing teko kok mafia solawat kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu. Jos ngono kae. Loh, itu nek gawe santri mengikat agar bangsa tidak tercerai-berai, agama menyatukan bukan memecah belah. Sing liyane bid'ah, musyrik itu kelompok pemecah belah niku. Karena konstruksi wali menggunakan konsep persatuan. Ana wong mati, ziarah. Wong mati, ziarah nang tanggane, tilik 3 dina kumpul. Seminggu kumpul lagi, 7 hari, 40 hari kumpul lagi. Setahun kumpul lagi. Setelah setahun khol kumpul lagi. Gurunya diziarahi. Makanya Sunan Kudus itu ramenya luar biasa. Orang ziarah dari mana berkumpul di situ. Kalau orang sudah berangkat ziarah makam guru dan makam wali, bis pariwisata payu laku, bis Haryanto laku. Makanya kalau tukang bis nggak cocok sama santri, bisnya nggak usah disewa untuk ziarah. Ya bis laku kok. Bis pariwisata laku kalau sudah musim ziarah. Itu siapa yang bergerak? Santri ziarah ke makam guru untuk menyambut makam para wali ini. Orang ziarah makame wali ono dodol sego payu, roda makanan berputar. Ayo ngojek di Muria laku, ayo jual katok laku, jual parijoto laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Betapa indahnya Indonesia ini. Nah, akhirnya sampai delok makam rukun sekali makam itu, nggih. Rukun. Ora ono makam padu ra ini. Dateng sak bis gitu, pojokan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, dateng lagi sak pojok. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada, terus gentenan gitu nggak ada. Pojok ini belum selesai, pojoknya sudah datang. Ila kadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya udah ribut kok. Belum selesai, pojoknya datang lagi. Bareng teko ngawiti ingsun nglaras syairan karana muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan, rina wengine tanpa pitungan. Niki rung rampung, teko meneh rombongane. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah zanaqdha bifadlillah. Rukun ora ono sing padu, gentenan ngono ya ora. Akhirnya teko cah siji lanang nom pecinan melitit go jaket. Kok ora nggo rombongan iki teh lapo bocah iki. Ternyata begitu tolah-toleh buka jaketnya bet ngene. Nggawa speaker ternyata. Rombongan dari IAIN ditunggu di bis. Ngono iki ya ora padu. Rukunnya luar biasa. Setelah itu tanah-tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan di mana gurunya bersemayam. Akhirnya wong Kudus ziarah Cirebon merindukan tanah Cirebon. Wong Kudus ziarah Surabaya rindu tanah Surabaya karena ada makam para gurunya ono Sunan Ngampel. Setiap tanah di mana gurunya bersemayam dirindukan dan merindukan tanah-tanah itu. Inilah cikal bakal cinta pada tanah air lah. Mangka no wong sing seneng ziarah kubur apakah dadi teroris.
arep ngebom wedi karo Surabaya wong ana makame Mbah Ampel. Makanya seluruh teroris ra ono sing seneng ziarah kubur. Ini konstruksi budaya dipakai dan dibangun untuk menahan agar bangsa tidak pecah. Ora kok malah pilpres dikira perang Badar. Iki piye to? Kalau tidak kau menangkan kami, aku khawatir tidak akan ada yang menyembahmu. Apa betul? Leung pilpres lho kok perang Badar itu terusannya pilkades. Nek desa pilkades, nek kabupaten pilbub, nek provinsi pilgub, nek kelas presiden pilpres, pesta demokrasi biasa mawon. Ya ono dangdute wong pesta demokrasi, ono dangdute kadang ono duwike ya biasa. Lah iya kan? Lho iya. Diterima wong biasa jenenge uang bensin. Nek diterima IAIN jenenge sumbangan. Nek diterima kiai bisaroh. Lah iya. Karena apa? Ini berbanding lurus dengan sesuatu yang sudah ada semenjak belum ada Indonesia. Apa? Jer besuki mawa bea. Lo ada. Jadi logika-logika kultural itu juga dilindungi. Namanya indigenous knowledge, indigenous culture juga dilindungi. Jok salah gitu lah. Makanya orang-orang kalau nggak paham desain ini ribut aja, perkara jenggot ribut, ziarah kubur ribut, apa ribut sampai takbir itu ribut. Kenapa? Para wali wis ora mikir ki sing pekenik. Lah kok iki sing teko ting pekenik karena mikir besar ora iso. Akhirnya mikir sing cilik-cilik ben payu. Karena pikiran besar sudah diselesaikan, mereka hidup damai di Indonesia, tapi mereka sedang berpikir sesuatu yang sudah dilewatkan pada zaman itu lagi loh. Sajane iki wong mundur iki jenenganemu aku mundur alon. Makanya sampean kalau mau jadi DPR ya ndak apa-apa, itu sah. Ngono, nek ndek dhuwit ya tuku kok gak apa-apa. Lho iya. Wong Bandar Daduwe wani dadi DPR tuku, masa wong waras ra tuku. Jadi makanya ketika jadi DPR liyane bayar sampean bayar sing IAIN ini bayar. Ya enggak apa-apa. Nek ora bayar ya mesti kalah. Jodi banding-bandingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Uang bensin itu money politik. Uang bensin kok ora ngenehi ya kalah. Sumbangan ora ngenehi ya kalah. Ya itulah.